Dialog interaktif Jaksa Menyapa. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar, kita kembali berjumpa di Jaksa Menyapa edisi Kamis 24 Oktober 2024. Topik yang kita bahas pada hari ini adalah peran intelijen kejaksaan dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Kejaksaan negeri memiliki bidang intelijen yang berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Nah, untuk membicarakan hal ini sudah hadir di studio Sultan Babullah 3 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan untuk Anda pendengar, ada Richard Sinaga SH.MH, Kasipenkum Kejati, Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Richard. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Selalu hadir ya. Oke, kemudian yang kedua adalah Pak Muhammad Adung SH.MH. Beliau adalah Kasih Teknologi dan Informasi Kejati, Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Adung, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ada Muhammad Salahuddin SH.MH, Kasih Ekonomi Keuangan dan Keuangan Kejati, Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Salahuddin. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu, makasih. Baik, pendengar, ketiga narasumber tersebut yang sudah saya perkenalkan untuk Anda, kita akan berbincang-bincang bersama mereka terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, peran intelijen kejaksaan dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Anda pun kami undang melalui line telepon 31255521 juga 0822 11537429. Saya awal untuk Pak Richard ya. Kita tahu bahwa Kejaksaan Maluku Utara maupun Kejari ya di kabupaten kota ini termasuk dalam Gakumdu untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Lantas bagaimana nih peran kejaksaan dalam Gakumdu tersebut? Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Saya sapa sebelumnya untuk masyarakat Maluku Utara, terlebih khususnya masyarakat Kota Ternate. Jadi kalau tadi dikatakan peran kejaksaan di dalam Gakumdu, Gakumdu ini adalah sentra Gakumdu dalam artian penegakan hukum terpadu, yang mana di dalamnya itu ada instansi atau institusi kejaksaan. Jadi salah satu peran kita itu ada di situ, sebagaimana amanah atau instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada atau pemilihan umum serentak tahun 2024. Kalau ditanya peran kejaksaan di sentra Gakumdu apa? Bagian daripada institusi atau instansi penegak hukum yang ada di situ. Sama-sama kita ketahui dalam sentra Gakumdu ini ada kepolisian, ada kejaksaan, yang pada intinya kita menjaga bagaimana pemilihan kepala daerah serentak ini bisa berjalan sebagaimana waktu jadwal yang telah ditentukan, dan kita menjaga AGHT-nya, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangannya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi atau minimal meminimalisir untuk terjadinya hal-hal yang demikian. Saya rasa itu
yang paling urgensi sekali dari fungsi kita di kejaksaan. Baik, salah satu tugas dari kejaksaan dalam sentra Gakumdu tadi dijelaskan Pak Richard adalah antisipasi AGHT-nya ya dalam menyambut Pilkada serentak 2024 yang memang setiap 5 tahun sekali ini agak-agak panas ya suasananya. Pesta demokrasi memang selalu agak panas nih. Saya ke Pak Adung nih, kalau berbicara mengenai antisipasi AGHT nih, apa yang dilakukan oleh kejaksaan agar kejadian-kejadian yang dijelaskan tadi tidak terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang AGHT, tentu banyak hal yang akan kita bicarakan. Tetapi dalam hal ini kita akan membicarakan tentang peran kejaksaan itu sendiri, bahwa AGHT yang kita hadapin dalam pesta demokrasi kita ini yang paling banyak sebenarnya adalah netralitas sebenarnya. Itu yang paling umum yang kita ketahui. Netralitas ASN ya. Salah satunya itu. Karena memang fungsi dari kejaksaan salah satunya itu menjaga netralitas dalam pemilu ini. Itu salah satunya. Karena salah satu tugas dan fungsi kejaksaan yang dilakukan sebagai legitimasi bagi kejaksaan itu adalah menjaga netralitas ASN, khususnya kalau kita di Maluku Utara adalah ASN yang berada baik itu di provinsi maupun di daerah gitu. Itu yang memang sangat berpengaruh karena kita ketahui selain dari netralitas ASN, bisa saja di Maluku Utara ini beragam budaya, sukunya ada banyak. Nah itu salah satunya itu juga, baik itu terkadang pemilih melihat dia dari suku mana gitu. Karena di Maluku Utara kan kita ketahui beragam. Terus agama sekarang. Agama ya ras lah istilahnya. Jadi bisa mempengaruhi suatu pesta demokrasi itu dalam hal itu. Dari agama, dari suku, itu sangat berpengaruh sekali. Dengan keberagaman yang ada di Maluku Utara ini sangat besar pengaruhnya. Mungkin itu yang salah satu bisa membuat adanya yang menghambat terjadi atau mensukseskan pilkada ini tersendiri. AGHT-nya seperti itu. Baik. Selain netralitas, kemudian masalah suku dan ras yang mencuat belakangan ini. Saya ke Pak Salahuddin ya, mungkin bisa menambahkan bagaimana peran kejaksaan dalam sentra Gakumdu untuk menyukseskan pilkada serentak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Di sini kejaksaan juga terlibat dalam sentra Gakumdu, yaitu dengan mengoptimalkan, mendukung dengan adanya posko pemilu Bu. Jadi kejaksaan ini juga mempunyai sarana yaitu suatu posko pemilu yang dimana sentra posko pemilu nanti ini juga berfungsi sebagai supporting data. Jadi supporting data yang nanti fungsinya untuk AGHT ini. Jadi AGHT ini dalam pelaksanaan pemilu juga ini berfungsi untuk melakukan cegah dini atau deteksi dini. Jadi dalam bidang intelijen ini istilahnya kita ada detek di sini semacam untuk perkiraan kira intelijen. Jadi fungsi intelijen kami juga untuk melakukan deteksi dini, antisipasi sebelum nanti ke depan adanya hal-hal yang akan terjadi. Jadi kita mempunyai pemetaan wilayah untuk di daerah-daerah yang rawan, untuk daerah-daerah karena wilayah kita ini kan kepulauan juga jauh-jauh. Jadi kita juga di daerah mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan kejaksaan-kejaksaan yang ada di wilayah kabupaten yang ada di wilayah Maluku Utara itu. Kira-kira begitu teman dari kami Bu. Baik, saya kembali ke Pak Richard ya. Dari 10 kabupaten kota, tentu semuanya ini seluruhnya akan melaksanakan pilkada serentak 2024. Dari data dari sentra Gakumdu sendiri, kabupaten kota mana nih yang dianggap paling rawan terjadi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan tadi? Jadi begini Pak, sebagaimana kita ketahui, untuk dikatakan tadi daerah mana yang paling rawan, pada prinsipnya untuk Maluku Utara ini masuk ke dalam 2 provinsi yang menjadi perhatian sentral. Tapi bukan berarti daerah lain tidak. Intinya pokoknya kita lebih fokus. Kalau tadi dikatakan kabupaten mana yang menjadi atau cenderung lebih untuk adanya suatu
teror atau hambatan atau tantangan yang begitu besar. Prinsipnya semua daerah di Maluku Utara kita ini sama aja, Pak. Cuman kita ini kan sama-sama kita ketahui Maluku Utara, daerah kita ini daerah kepulauan. Yang untuk menjangkau satu daerah-daerah terhadap daerah-daerah yang lain ini kita butuh akses waktu yang cukup lama. Sebagaimana kita ketahui kayak model di daerah kayak Sula, Taliabu itu kan eksistensinya jarak jangkauannya kan cukup jauh. Jadi yang kita khawatirkan apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin untuk mengantisipasinya kan lebih butuh waktu yang sangat lama. Jadi mungkin untuk daerah-daerah yang letaknya cukup jauh dari sentral, dari pusat atau dari ibu kota provinsi, prinsipnya ya kita mungkin lebih kuatkan lagi sisi-sisi pengawasannya di tempat itu. Tadi kalau dikatakan menurut data yang ada yang saya ketahui, sampai sejauh ini data-data yang ada di kita ini sama aja, Bu. Prinsipnya semua daerah itu kita cukup salut dengan budaya yang ada di Maluku Utara ini. Budaya yang cukup memahami dan cukup lumayan mengerti. Saya sebagaimana saya sering sampaikan melalui penerangan hukum maupun penyuluhan hukum, masyarakatnya cukup lumayan antusias. Dan saya secara pribadi saya melihatnya masyarakat kita masyarakat yang cukup lumayan untuk mudah untuk disampaikan sesuatu lalu kita ajak untuk hal-hal yang positif cukup lumayan mau. Jadi tinggal peran kita aja. Ayo kita mau nggak untuk menyentuh mereka. Baik, sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu yang ingin bergabung di Jaksa Menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Jaksa Menyapa. Iya, Pak Haji Halil ya. Ya, betul sekali. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum Bapak narasumber 33 Bapak dari Kejaksaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak penegak hukum. Pada pagi hari ini berbicara tentang pelaksanaan pilkada. Bapak tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki ke situ. Jadi kira-kira bagaimana? Kalau memang di dalam ketentuan semua sudah diatur di dalam undang-undang hukum. Lalu sewaktu-waktu dekat lalu ada kandidat yang membuat pelanggaran hukum. Itu kira-kira bagaimana tindakan daripada hukum itu, termasuk bapak-bapak jaksa itu sendiri. Yang mana apa tindakan dengan cara bagaimana? Apa dihentikan mereka tidak ikut calon atau bagaimana kalau membuat pelanggaran? Oke, terima kasih Pak Jaksa. Oke Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ingin dijawab siapa? Ya, saya mengawali jawabannya. Nanti silakan. rekan-rekan mungkin akan menambahkannya. Jadi begini Pak Halil, terima kasih atas atensinya, atas pertanyaannya. Cukup kami apresiasi masukannya. Jadi kalau tadi ditanya, jika ada kandidat yang melakukan pelanggaran hukum, bagaimana tindakan penegak hukum? Sama-sama kita ketahui di dalam pelaksanaan pilkada, panitianya adalah KPU, pengawasnya adalah Bawaslu. Jadi itu semua ada proseduralnya. Kalau tadi dikatakan apakah tetap orang yang bersangkutan tetap maju sampai menjadi pasangan, kalau menurut pandangan kami itu kita lihat case-nya. Kita lihat kasusnya, posisinya. Sudah barang tentu kawan-kawan kita yang ada tergabung dalam sentra Gakumdu, makanya di situ kan ada instansi kejaksaan, kepolisian. Itu maksudnya apa diadakan gitu? Menurut pandangan kami itu adalah untuk meminimalisir pulak baliknya suatu perkara, dan memang ada panitia khusus yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pilkada. Nanti akan mereka kaji di situ. Apabila menurut pandangan mereka ini ada peristiwa hukum atau ada tindak pidana pemilu atau ada tindak pidana umum di dalamnya, nanti kan mereka telaah di situ. Lalu apakah nanti berimbas kepada si pasangan calon? Lihat case-nya. Tidak menutup kemungkinan apabila memang dengan data dan bukti yang ada sampai bisa membuat si pasangan calon menjadi terkendala dalam prosesnya. Tapi kan itu butuh kajian, butuh analisa gitu. Jadi kalau tadi dikatakan apakah akan sampai ke situ, kita lihat case-nya Pak. Kita lihat case-nya. Seperti kejadian beberapa waktu lalu bisa masuk di Taliabu. Maksudnya kejadian yang mana ini? Speedboat. Itu kan sama-sama kita ketahui saat ini kan sedang dilakukan proses. Saya perintah dari pimpinan juga mengatakan kita justru jangan membuat keruh suatu keadaan. Kita lihat faktanya, kita berikan kepada penegak hukum yang sedang melakukan prosesnya di dalamnya. Apa kesimpulannya nanti sama-sama kita lihat.
Ya, Baik, jadi saya tetap tunggu informasi ya dari pihak yang berwajib ya sudah sejauh mana penyelidikannya. Masyarakat juga jangan menyebarkan opini yang liar ya. Jadi nanti malah ada yang dirugikan lagi. Itulah makanya keberadaan kita di tempat ini pun salah satunya itu tadi. Bagaimana caranya kita menciptakan ini supaya pemilihan kepala daerah serentak ini aman, ini tetap kondusif. Walaupun kita tahu kemarin ada kejadian-kejadian yang seperti itu, biarlah kita lihat nanti. Sebagaimana amanah atau pesan pimpinan kita di pusat, ayo kita netral. Selain daripada netral, kita juga harus optimalkan pengawalan terhadap penegakan hukum. Netral, tegakkan hukumnya. Jadi disitulah peran kita dengan tusi-tusi yang ada dalam institusi kita ini. Saya rasa begitu, Bu. Baik, Pak Adung mungkin ada tambahan? Ya, berkaitan dengan pertanyaan Pak Haji Halil tadi udah disampaikan oleh Pak Richard bahwa memang ini lihat case-nya dulu. Ya. Kalau berkaitan dengan kejadian yang seperti Ibu bilang, kalau masalah Thalia Bu itu itu sudah masih ditangani dan diproses oleh teman-teman kita di Polri. Jadi sehingga kita akan melihat hasilnya dulu, prosesnya seperti apa. Tapi kalau case-nya berbeda, misalnya kalau pertanyaannya kita kaitkan dengan keterlibatan calon, misalnya ada keterlibatan dugaan ya berkaitan dengan proses ada tindak pidana khusus, misalnya berkaitan dengan berkaitan dengan tipikor misalnya. Ya, korupsi misalnya mungkin terduga atau ada dugaan ya. Yang pasti dari kita sendiri, pimpinan kita sudah menginstruksikan melalui Instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam mendukung dan mensukseskan pemilu. Dari perintah pimpinan tersebut, apabila ada dari calon-calon yang memang diduga terlibat dalam suatu kasus tindak pidana korupsi, instruksinya jelas kalau dari Jaksa Agung itu untuk menunda proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan atas penanganan laporan dugaan kontestasi pemilu. Untuk menjaga netralitas penegakan hukum. Karena kita tidak mau nanti kejaksaan dianggap berpihak pada satu calon. Misalnya ada salah satu calon yang terlibat, terus kita menangani pada saat mereka lagi kontestasi, dianggap kita berpihak kepada pihak lain. Jadi jelas dari pimpinan kita pun untuk menunda pemeriksaan tersebut sampai nanti hasilnya selesai. Mungkin seperti itu kalau untuk case-nya tipikor. Kalau kasusnya adalah kasus tipikor, berarti setelah pemilihan ini selesai baru akan dilanjutkan untuk proses hukumnya begitu. Kita jangan menghalangi pilkada ini dulu deh. Selesaikan dulu, kalaupun memang ada keterlibatan, lanjut di pemeriksaan selanjutnya. Seperti itu. Walaupun nanti misalnya nih terduga ini berhasil menjadi pemenangnya, tetap akan diproses ya. Tetap dengan ketentuan berlaku. Baik, Pak Salahuddin ingin menanggapi? Ya, kami ingin sedikit menanggapi ya. Mengingat saat ini kan pelaksanaan pilkada kan sudah dekat, Bu. Iya. Jadi saya harapkan kepada masyarakat juga harus bersikap bijak, Bu. Baik. Jadi bijak dan tidak mudah terprovokasi. Apalagi saat ini kan kita sudah berbasis semua IT. Terkait masalah informasi kan cepat langsung menyebar ke masyarakat. Jadi harapan kami ketika masyarakat itu dapat suatu informasi atau suatu video yang belum tentu kebenarannya, ya cukup di-save sampai di situ aja. Baik. Jadi tidak mudah disebarluaskan. Jadi tetap bijak seperti itu, Bu. Kira-kira seperti ya. Kita terima lagi yang ingin bergabung siang ini. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin di Mangga 2, silahkan. Ya, yang saya hormati Pak narasumber, pilpres dengan pilkada itu beda atau tidak? Pilpres dan pilkada. Ya. Berikut yang kedua, karena kita lihat yang kemarin-kemarin tidak ada jaksa, mengapa? Jadi tidak ditegaskan PNS. Kemarin di Pilpres juga ada PNS dan pejabat bisa turun di lapangan dan membagi-bagi sembako. Tapi kali ini dijaga ketat. Apa sama atau tidak sebenarnya ini? Akhirnya terjadi begini. Semua pejabat dia turun. Lalu hari ini juga tegaskan tidak bisa untuk PNS.
Ini yang jadi masalah. Karena kebiasaan kemarin sudah berarti akan PNS juga terlibat. Ini yang jadi masalah. Makasih sebentar begitu. Baik, terima kasih Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PNS yang diduga terlibat dalam politik praktis. Pak Richard. Jadi gini, terima kasih Pak Yasin. Pada prinsipnya antara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah pada prinsipnya sama. Sama itu. Sekarang yang kita pilih adalah pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu daerah. Dalam hal ini dalam konteks itu presiden kan suatu negara. Kalau ini kan sekarang kabupaten kota. Jadi kalau tanya provinsi, dan provinsi. Kalau pada prinsipnya sama atau tidak sama? Tadi kalau Bapak bilang kok sekarang PNS itu mungkin kalau menurut saya ya itu oknum lah menurut kami. Karena pada prinsipnya kita PNS sudah jelas amanah pimpinan kita di pusat dan amanah undang-undang pun mengatakan untuk kita diminta untuk netral. Jadi kalau boleh dikatakan netral kita itu harga mati. Tidak boleh berpihak kepada siapapun. Maksudnya apa? Kalau sempat kita dianggap suatu keberpihakan pada suatu pasangan tertentu, nanti kan terkesan tidak optimalnya suatu tugas kita dalam pelaksanaan ini. Jadi di sini jelas apabila mungkin saja, ini menurut pandangan saya, mungkin saja ketika Pak Yasin melihat ada PNS, mungkin satu, kami kan tergabung dalam sentra Gakumdu. Atau mungkin pada saat itu kawan-kawan kita yang lagi turun mengawali kawan-kawan, artinya mengawal suatu kayak model sekarang ini yang saya dengar di beberapa kabupaten sedang melakukan monitor terkait permasalahan cetak. Mungkin saat ini ada beberapa yang saya juga monitor, Asintel itu sedang memantau pencetakan surat suara di Jakarta. Itu bukan berarti kita turun di sana, kita campur tangan, kan tidak. Mungkin saja menurut pandangan saya hal-hal yang demikian yang dilihat lalu disimpulkan demikian. Kalau menurut hemat kami, memang kita tidak boleh berpihak. Kalaupun ada dilihat dengan menggunakan seragam, membagi-bagikan dengan konteks bahwa ini dibagikan mengatasnamakan salah satu pasangan, itu jelas tidak boleh dan itu pelanggaran bagi kita. Pelanggaran ya dalam Pilkada 2024. Jelas, jadi masyarakat bisa melaporkan ke sentra Gakumdu begitu. Silakan. Dan itulah harapan kita. Harapan kita pun kita bicara di tempat ini untuk ayo ini kan kita mengawasi. Dalam suatu pengawasan ini kita minta untuk ayo masyarakat dengan peran serta kontrolnya sampaikan ketika ditemukan di lapangan dengan bukti-bukti yang ada, sampaikan kayak model di kita ini ada beberapa posko. Posko kita itu ada di semua kejaksaan negeri. Itu ada poskonya di kantor kita sendiri di Kejati pun kita punya posko. Dan yang kita bingung juga sampai sejauh ini di posko itu tidak ada yang menyampaikan sesuatu kepada kita. Bahkan poskonya paling depan itu paling depan poskonya itu. Ya. Sampai saya sendiri merasa selaku kepala seksi penerangan hukum, ini apakah memang semua sudah mengerti? Alhamdulillah, puji Tuhan kalau memang semua mengerti gitu. Atau karena tidak tahu. Atau memang tidak tahu. Itulah gunanya kita sampaikan di sini di forum Jaksa Menyapa. Ayo, itu kita punya posko, sampaikan sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu ketahui, Pak ini ada begini. Sekarang dari mana kita ketahui kalau tidak disampaikan kepada kita? Dan minta tolong ketika menyampaikan sesuatu, tolonglah dibawa dengan bukti-buktinya. Itu yang penting. Iya, prosedur dalam pelaporan ke jaksa apa nih Pak? Kalau bicara prosedurnya, saya rasa itu standar aja. Datang, sampaikan ke kita bahwa bukti-buktinya. Kalaupun nanti ada sisi administrasi yang menurut kita mereka tidak penuhi, kayak menurut kita kan mesti ada nama, nama mesti jelas, identitas ini mesti jelas. Jangan KTP harus ya. Mesti jelas. Jadi jangan sampai, apalagi kan kita diminta dalam pemilihan kepala daerah ini, jangan sampailah ada seseorang yang berusaha untuk mengatasnamakan melaporkan sesuatu tanpa ada bukti dan tidak mau bertanggung jawab atas menyampaikan siapa namanya aja, kadang-kadang nggak mau. Saya kadang-kadang bingung. Pak Richard, kita terima lagi yang ingin bergabung. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terputus, terima kasih. Bisa kembali bergabung di 31255521 atau 082211537429. Pak Richard, salah satu ketakutan masyarakat kita ketika melaporkan adanya dugaan money politik ataupun juga netralitas ASN dalam Pilkada 2024 adalah ketakutan ketika namanya kemudian muncul ke publik. Jadi apa begini, yang dilakukan? Kita juga menjaga kerahasiaan pelapor. Kita menjaga kerahasiaan pelapor. Makanya saya selaku kepala seksi penerangan hukum, ketika ada orang melaporkan sesuatu, saya akan katakan ini mesti jelas apa yang melaporkan.
Pak saya nanti takut diketahui. Kalau saudara takut, kita akan sembunyikan itu. Karena nanti ketika memang kita sedang telusuri ini, kemana kita akan menyampaikan? Karena ada terus terang aja, ini ada yang namanya penyampaian informasi kepada mereka yang mengadukan. Jadi kita tidak serta-merta menerima laporan yang sifatnya liar. Jadi mesti jelas. Jadi bukan semacam kayak surat kaleng gitu. Gitu loh. Kita coba terima lagi yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Jaksa menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Halsel nih. Iya, silakan Pak Ahmad. Dengan Barima ya? Iya. Ya, Assalamualaikum Bapak narasumber. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, di sini ya tentang netralitas ASN ya. Ya. Ya, terkadang kan terjadinya begini ya Pak ya. Itu karena ya terkadang terjadinya kontrak politik jabatan ya. Jadi di sini perlu ya kait-kait tertentu itu ya harus ditindak ya secara tegas begitu. Agar ya bisa melahirkan ya pemilihan yang adil yang sesuai yang kita harapkan, maka di situ akan terciptanya suatu pemimpin yang kita harapkan ke depannya. Nah, terus yang kedua ya, siapapun nanti terpilih di bupati ataupun gubernur yang mudah-mudahan tidak melupakan visi misi yang sudah ditawarkan kepada masyarakat atau warga setempat. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adung atau Pak Richard lebih dulu. Baik, kalau pertanyaan Pak Ahmad tadi, sebenarnya masalah netralitas ASN itu tergantung dari pribadi masing-masing sebenarnya. Tapi tadi udah dijelaskan sama Pak Richard bahwa memang kalaupun ada kejadian seperti yang disampaikan oleh Pak Richard tadi berkaitan dengan pertanyaan dengan Pak Ahmad, masalah jabatan itu kan fungsi kontrolnya masyarakat itu sebenarnya. Kalaupun ada kejadian yang berhubungan dengan pilkada dan dikaitkan dengan jabatan tertentu, kita bisa melaporkan masyarakat ini ke kita bahwa memang nanti ujungnya seperti apa, karena kan kita ada teman-teman dari Bawaslu juga, apakah ini bisa dikaitkan dengan pelanggaran pilkada, pemilu khususnya atau tidak. Kalau yang masalah apa satu lagi tadi? Yang terpilih. Oh, yang terpilih. Visi misinya. Ya. Itu kan masyarakat yang bisa menilai itu. Apakah sesuai dengan kemauan masyarakat, dan nanti apabila terpilih, apakah itu dilaksanakan atau tidak? Itu akan menjadi kontrol masyarakat dan bisa menagih. Karena itu janji politik toh. Kalau janji politik pasti ditagih. Kalau kita kan fungsinya itu saja sebenarnya. Setuju. Jadi saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Adu. Oleh sebab itu makanya kita meminta, menghimbau, memohonlah dengan kata-kata yang paling rendah sekali kita sampai tingkat minta. Memohon ya, kita memohon kepada masyarakat, tolonglah yang dipilih, yang memang benar mau dipilih, orang-orang yang menurut kita punya misi visi yang jelas, yang konsisten terhadap apa yang disampaikan. Karena ketika nanti dikatakan Pak ini sudah kepilih, kenapa dia tidak menjalankan? Ya kita harus lihat nanti dalam proses pelaksanaannya. Tidak serta-merta pada saat dia tidak sesuai langsung bisa digulingkan diganti. Tidak seperti itu mekanismenya gitu. Itu ada tahapan-tahapannya. Makanya saya katakan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan salah memilih hanya gara-gara faktor-faktor yang tanda kutip. Jadi tolong harapannya 5 tahun ke depan untuk kabupaten, kota maupun provinsi ini ada di dalam pilihan masyarakat. Tolonglah memilih yang baik dan benar. Baik, kita sudah punya pengalaman pahit ya dalam hal pilkada 2000. Iya, pengalaman pahit ya. Kita berharap kepada orang yang sudah kita pilih ternyata ujung-ujungnya menggunakan jas orange ya. Dan ini juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat, jiwa pilih untuk benar-benar memilih pemimpin yang memang tugasnya ya, dan harus menjadi orang-orang yang terpercaya di masyarakat. Pak Salahuddin ingin menanggapi juga. Ya, karena pemimpin yang terpilih nanti kan dia kan pasti punya program kerja, terus jangka waktu kerja nanti. Dia kan setiap step kan sudah direncanakan kan. Jadi sesuai yang disampaikan sama rekan-rekan sekalian tadi kan, tetap pilihlah yang bijak dengan gunakan dengan hati yang nurani. Jangan mudah terpengaruh dan ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang untuk mencari suatu keuntungan. Jadi masyarakat sekarang ini harus lebih jeli dan bijaksana, karena ini kan momen-momen yang sangat menentukan nasib suatu daerah untuk kemajuan daerahnya.
Itu seperti itu, Bu. Baik, pendengar kembali kami undang Anda 31255521 juga 082211537429. Pak Richard, tadi saya kembali lagi ke prosedur pelaporan di sentra Gakumdu ya, ataupun melalui kejaksaan. Apakah bukti yang harus disiapkan ini videokah, fotokah, apakah bisa juga melalui video yang beredar di internet misalnya? Tapi sebelum dijawab kita terima dulu yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, siang, Pro 1. Kedua balik lagi. Iya, Pak Yasin. Apa nih, Pak? Emang tadi saya punya pertanyaan pertama itu sama. Kenapa sama? Tapi yang kemarin itu Pilpres tidak seperti yang ini. Begitu. Tidak seperti pilkada ini. Tidak sak sampai jadi begini. Gitu. Terus kejadian-kejadian itu kadang-kadang PNS selama ini kan tidak ada tindakan-tindakan lanjutan yang seperti itu. Walaupun ada kejadian dan ketemu seperti itu, kejadian-kejadian yang terjadi. Terus kalau ada KPU seluruh kabupaten kota dan provinsi sampai di pusat ada punya kesalahan, tidak pernah tindak. Karena kebiasaan selama ini, selama pemilihan, saya bertugas mulai dari 82 tidak salahnya di KPPS itu. Ada kejadian-kejadian dan kesalahannya seperti itu, tapi tidak pernah ditindak. Ditutup saja begitu. Kali ini baru ada dari kejaksaan atau jaksa mengapa dengan segala hal. Kalau dulu tidak ada. Oke, sementara begini. Baik, terima kasih. Ya, agak memanas ini ya siang ini. Menggebuk juga. Bagus juga Pak Yasin ini. Menyala Pak Yasin ya. Silakan Pak Richard. Jadi gini Pak Yasin, terima kasih, sangat terima kasih kami atas nama salah satu aparat penegak hukum dengan apa yang Bapak sampaikan. Kami cukup lumayan kasih apresiasi yang cukup tinggi. Tapi bukan berarti selama ini kita tidak terapkan atau tidak dilakukan hal-hal yang demikian. Saya pikir setiap per 5 tahun dengan adanya suatu pesta demokrasi, kita pasti akan melakukan hal yang demikian. Mungkin hanya saja seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, Pak ini kenapa nggak diproses? Satu, Bawaslu dengan anggotanya kan hanya berapa orang? Mungkin saja masyarakat melihat ada penyimpangan, tapi tidak ada pelaporan. Tidak ada yang melaporkan. Terus Pak ini melakukan ini, ada buktinya enggak? Ternyata mereka tidak bisa menyampaikan bukti-bukti. Ini praduga saya, praduga saya. Bukan berarti saya pikir seperti ini tidak. Mungkin saja hal ini yang terjadi. Tapi bukan berarti ketika memang ada bukti, ada kejadian dilaporkan, tapi tidak ditindaklanjuti. Wah, itu saya pikir terlalu naif sekali itu kalau memang ada yang kayak gitu tidak dilakukan proses hukum. Oleh maka sebab itu pimpinan kita di pusat, setiap Kejari ini ada poskonya. Sampaikan di posko kita. Karena kita juga nanti akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bawaslu. Karena di Bawaslu itu sendiri ada kawan-kawan kita dari bidang pidana umum atau untuk Kejati mungkin dari bidang pidana umum. Kalau untuk di Kejari mungkin bidang intelijen atau bidang Kasipidum ya. Ini berkoordinasi untuk adanya suatu dilihat kalau ada pengaduan apakah ini masuk ke dalam pelanggaran pemilihan pelanggaran pilkada atau tindak pidana. Jadi ada semacam kayak kajian telaah dulu. Ini memenuhi unsur suatu tindak pidana apa enggak? Kalau memang ini nanti ada kaitannya dengan tindak pidana, nanti diteruskan ke sentra Gakumdu, ke Bawaslu melalui sentra Gakumdunya. Baru diproses. Begitu. Dan bukan berarti penyimpangan pelanggaran diabaikan begitu saja, nggak ada peran kita. Menurut saya nggak seperti itu Pak Yasin. Dan memang tidak bisa ditindak kalau tidak ada pelaporan. Pada prinsipnya seperti itu. Mungkin saja kan kawan-kawan Bawaslu kita ini ketika melakukan kontrolnya di mana, kan personilnya kan terbatas nih. Kontrolnya di mana, penyimpangannya di mana, atau mungkin pelanggarannya di mana tidak terlihat oleh mereka. Terus ada yang melihat masyarakat, tapi masyarakat menyampaikan atau melihat tapi tidak menyampaikan, atau menyampaikan tapi tidak didukung dengan bukti-bukti. Ini kan banyak kriteria-kriteria menurut kita mungkin. Hanya saja ketika memang dilihat punya bukti tapi tidak ditindaklanjuti, saya pikir laporkan secara berjenjang. Ini akan ditindak tegas. Baik, dan ini terlihat dari posko yang dibuka oleh Kejati Maluku Utara sampai saat ini juga belum ada pelaporan yang masuk. Sampai sejauh ini kita bukan hanya pelaporan, artinya kita ingin juga loh ada posko, kita saling
artinya gimana ya? Ada diskusi juga. Ada diskusi lah ya. Ada semacam sharing Jadi lah. di posko itu bukan berarti serta-merta datang untuk melapor, datang untuk mengadu. Menurut saya jangan kita sempit mengartikan posko itu. Tempat untuk melakukan yang namanya curhat, konsultasi, untuk konsultasi, silakan. Mungkin berbagi cerita pengalaman tadi Pak Yasin dari tahun 82 kan. Iya, saya pun kalau memang Pak Yasin ada dekat di wilayah kita, silakan kita ada poskonya, berbicara sama-sama kita nanti dengan kan enak kalau kita bicara begini, Pak ini kenapa begini, jadi nanti kita tahu di mana sih itu menjadi titik-titik permasalahannya. Saya rasa begitu untuk Pak Yasin. Terima kasih Pak Yasin. Pak Salahuddin ingin menambahkan lagi nih. Seperti yang Ibu sampaikan tadi kan, kita harus ada pelaporan. Mungkin masyarakat sekarang enggan untuk melapor. Karena apa? Karena masyarakat sekarang asumsinya itu kadang berpikiran bahwa orang yang datang ke kejahatan itu pasti berurusan dengan hukum. Nah itu kadang paradigma seperti itu. Jadi mereka kadang ada semacam enggan untuk mau melapor. Wah nanti kalau kita datang di kejaksaan, wah ini pasti kena hukum. Nah ini yang pengen kita kikis. Itu pemahaman ini yang mau kita rubah. Kita rubah. Kejaksaan itu bukan sosok yang menakutkan gitu. Justru kita temanilah kita. Karena kita sendiri pun diminta oleh pimpinan dari pusat proses penyelesaian permasalahan yang berhati nurani. Dan humanis ya. Humanis ya. Makanya kita punya program Jaksa Menyapa kan. Tapi pada prinsipnya itu, kalaupun masyarakat ada menerima atau melihat langsung gitu Bu, tentang ada suatu kejadian, ya otomatis kan tadi udah disampaikan ada bukti, dan terkadang masyarakat yang melihat itu tidak mau ribet kadang-kadang. Nggak mau dilaporkan gitu kan. Untuk jadi saksi nggak mau datang. Kita terima lagi yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pro 1. Halo. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Oh, Pak Haji. Iya, silakan Pak Haji Halil. Balik lagi nih. Assalamualaikum Bapak Jaksa. Waalaikumsalam Pak Haji. Ini berbicara tentang hukum ini, saya kira 2024 ini supaya kandidat itu menyadari betul-betul, jangan seperti 2023 lagi nanti kita punya daerah ini tambah hancur. Saya kira kembali kepada kandidat itu sendiri, sendiri. Setuju Pak. Memimpin Islam itu harus secara kejujuran, istiqamah, dan harus rajin agama supaya. Jadi saya kira kalau sebenarnya kandidat atau mau jadi bupati, jadi gubernur, sebenarnya bikin pernyataan. Kalau saya korupsi, saya ditembak mati. Baik. Iya. Itu kalau saya itu. Iya. Supaya masing-masing punya pernyataan, juga teknik memang. Kalau terdapat korupsi atau pelanggaran apa saja di dalam pimpinan, tembak mati selesai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak sekali Pak Yasin ini. Jadi saya sering begini Pak Halil bicara ketika saya sering melakukan suatu sosialisasi maupun penerangan maupun penyuluhan hukum, saya selalu katakan gini, lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Iya, benar. Ketika dia kampanye, dia orasi, pasti dia bicarakan yang baik-baiknya. Janji manis itu udah biasa. Itu lumrah bagi saya pun, secara personal bagi saya itu biasa dan itu lumrah. Makanya masyarakat sebagai kontrol berikutnya ini. Itu. Cuman bagaimana kita coba mempertahankan apa yang kita sampaikan dengan tindakan yang akan kita lakukan ketika mereka percaya akan apa yang kita sampaikan itu. Saya rasa ini yang menjadi PR masyarakat. Ayo, jangan salah milih hanya gara-gara ada iming-iming kayak gini, pemberian ini, pemberian itu. Apakah sebatas itu dikasih ke depannya untuk daerah kita ini? Kalau memang kayak gitu, ya kita lihat. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Sehingga produk yang dihasilkan nanti kepala daerah yang menjunjung tinggi apa yang disampaikan dan apa yang dikatakan dalam misi dan visinya. Iya, karena waktu 5 tahun ini bukan waktu yang pendek. Bukan waktu yang pendek. Cukup lama. Suatu proses yang panjang. Apalagi kalau ada money politik, kita dibayar 100.000 untuk satu suara. Bayangkan 5 tahun ya, 5 kepemimpinan mereka kita dibayar tadi, dengan 100.000. Apa cukup dibayar dengan itu? Gitu. 100.000 kita bagi 5 tahun per hari ketemu berapa ini? Gitu. Kan nggak sebanding sebetulnya. Makanya itu ya. Makanya kita minta Bu masyarakat untuk dewasa lah berpikir. Bukan berarti memang kadang-kadang kan Pak, kita kan butuh materi, kita butuh.
kami penegak hukum tidak katakan Bapak Ibu tidak butuh materi. Apakah dengan apa yang diberikan bisa menjual hati nurani saudara? Ketika hanya dengan dasar itu saudara memilih yang bersangkutan. Oke, ada lagi yang ingin bergabung. Kita coba terima lagi. Pertanyaan saya masih agak menggantung ya tadi mengenai video. Assalamualaikum Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Iwan di Kaywa. Baik Iwan, silakan Iwan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Ya, saya hanya sekedar masukan aja ya buat seluruh warga masyarakat khususnya Provinsi Maluku Utara yang sangat kita cintai, sangat kita banggakan. Ya, kita ya pasti mengingat seorang pemimpin yang benar-benar bijak. Dalam arti untuk melihat segala sesuatu dari sudut manapun, dari timur sampai selatan, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Kita menginginkan pemimpin seperti itu. Mari kita melihat seorang pemimpin yang benar-benar bisa kita angkat untuk menjadi ya pemimpin Maluku Utara ke depannya. Jangan mencari pemimpin yang hanya mendengarkan dia saja, harus dia dengarin aspirasi dari masyarakat dan apa yang perlu untuk pembangunan Maluku Utara ke depannya agar bisa ya bersaing dengan daerah yang lainnya. Itu ya harapan. Baik. Assalamualaikum. Baik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan masukannya. Iya. Harapannya ya untuk masyarakat agar memilih pemimpin yang baik ya. Apalagi kalau sekarang kan sudah ada media online ya, kita bisa melihat bagaimana rekam jejak para calon pemimpin ini ya. Betul. Baik, saya kembali ke Pak Richard mengenai bukti ketika ada pelaporan dari masyarakat. Apakah bukti yang diberikan ke Sentra Gakumdu ataupun kejaksaan ini bisa menggunakan video yang beredar viral di masyarakat misalnya? Jadi kalau kita bicara bukti itu banyak macamnya, Ibu. Ya. Apalagi dengan perluasan makna dalam Undang-Undang Tipikor pun perluasan makna untuk alat elektronik itu sudah bisa masuk ke dalam salah satu alat bukti. Jadi kalau dikatakan bisa atau tidak Pak, bentuk video bisa. Apa yang tidak bisa? Sekarang bagaimana caranya alat bukti itu bisa membuktikan bahwa ini loh kejadian saat itu tuh begini, baik dalam bentuk rekaman kayak dalam bentuk foto dokumentasi atau pernyataan tertulis yang dia lakukan, banyak sekali bentuknya. Hanya saja nanti ini yang diuji, apakah benar yang menurut Anda bahwa ini dengan apa tadi alat-alat elektronik itu, benarkah ini adalah dia yang bersangkutan? Ini kan perlu dikaji nanti. Jadi alat bukti ini kan akan diuji, apakah benar alat uji ini yang bersangkutan. Jadi tidak serta-merta langsung seperti itu. Nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah bisa masuk Pak yang namanya bukti-bukti elektronik? Bisa. Apa yang tidak bisa? Oke. Dan itu harapan kita. Jadi ketika menyampaikan sesuatu, tolong dibingkai dan diselimuti sama pembuktian-pembuktian. Contohnya kayak dokumentasi. Kayak mungkin ada bukti rekaman. Dan rekamannya pun tolong jangan rekaman yang direkayasa. Iya. Karena saya nggak usah sebut ya, mungkin nggak di tempat ini. Ada sekali kadang-kadang ini para rekamannya. Ketika dicek kan kita ada juga Bu ya untuk laboratorium atau laporan forensik untuk melihat kebenaran daripada rekaman suara itu. Ternyata ya kayak gitu. Sehingga harapan kita tolong jangan membingkai suatu pembuktiannya gitu loh. Tolong yang real aja. Yang real aja. Gitu. Baik, saya ke Pak Adung ya. Kalau tadi berdasarkan pelaporan dari masyarakat ada bukti-bukti, misalnya video yang viral. Tapi bagaimana kalau tidak ada pelaporan dari masyarakat, namun videonya sudah terlanjur viral? Apakah ini juga bisa diproses oleh Sentra Gakumdu dan Kejaksaan? Terima kasih. Sebenarnya kalau masalah bukti-bukti itu adalah kalau memang pun udah viral, itu adalah bukti petunjuk jatuhnya. Petunjuk untuk penegak hukum yang berada di Sentra Gakumdu untuk bergerak, untuk memproses istilahnya kalau di kita itu menyelidiki apakah benar terjadi peristiwa tersebut. Nah, apabila dari peristiwa tersebut ada petunjuk, akan dihubungkan dengan bukti yang lain. Seperti halnya kalau tadi dibilang salah satu bukti adalah rekaman video, visual ataupun cuma audio saja.
itu akan dikaitkan dengan bukti yang lain kalau ada. Siapa yang misalnya tidak ada pelaporan, mana yang bisa dimintain keterangan? Misalnya ASN misalnya ya, salah satu ASN bagi-bagi sesuatu yang berhubungan dengan salah satu calon. Nah, ASN itu pasti dimintain keterangan dong nantinya, atau aparat pemerintahan setempat. Itu yang akan kita kaitkan. Apakah benar dari bukti perekaman video misalnya yang sudah viral itu dikaitkan dengan keterangan dari aparat setempat ada, masyarakat setempat ada, atau lebih bagus lagi kalau memang ada pemberi dan penerima. Nah, itu kita bisa cross check kebenaran tentang suatu peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran pilkada tersebut. Jadi tidak hanya video, kita dari Sentra Gakumdu pasti akan mencari bukti-bukti lain yang bisa terkait, bersesuaian dengan yang ada video yang sedang viral misalnya seperti itu. Gitu. Jadi tidak hanya serta-merta kita langsung proses, tidak. Kita butuh bukti yang lain yang memang bersesuaian dengan yang sudah viral tersebut gitu. Tidak semata-mata gitu loh. Gitu. Itu membutuhkan waktu berapa lama itu, Pak? Kalau proses itu sudah diatur karena memang untuk penanganan perkara pilkada itu waktunya cepat. Jadi dari Sentra Gakumdu sendiri pun sudah bergerak mulai dari teman-teman Polri, nanti disimpulkan oleh Kejaksaan juga, nanti kan di situ dari Bawaslu sendiri benar atau tidak kejadian tersebut. Itu termasuk cepat kalau untuk perkara pilkada. Ya, jadi makanya ada fungsi Sentra Gakumdu itu, Bu. Jadi untuk perkara ini sebelum dinaikkan menjadi suatu perkara, ada semacam koordinasi dalam Sentra Gakumdu itu. Ini enggak layak, enggak, ini memenuhi unsur pidana enggak. Jadi ada kajian-kajian di situ. Jadi semacam untuk mengabarkan kronologisnya suatu peristiwa itu. Layak enggak ini dinaikkan suatu peristiwa pidana apa enggak, memenuhi unsur apa enggak. Soalnya karena waktunya pendek, beda dengan perkara pidana umum itu. Waktunya cepat sekali, jadi makanya dikaji dalam Sentra Gakumdu ini untuk perkara ini untuk layak naik suatu tidak pidana pemilu apa enggak, seperti itu. Oke. Baik, pendengar, kami undang Anda kembali di 3125521 juga 082211537429 untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun saran mengenai topik kita di siang hari ini, Jaksa Menyapa, dengan topik peran intelijen kejaksaan dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Belakangan banyak netralitas ASN yang kemudian dipertanyakan melalui media sosial ya. Ada bahkan sampai saat ini juga ada yang sudah masuk pelaporan bahwa ada ASN yang secara terang-terangan di media sosial mendukung salah satu pasangan calon. Pak Richard, sudah sejauh mana ini penyelesaian masalah ini? Jadi saya sampai sejauh ini saya belum update untuk itu. Kalau memang ada yang demikian, coba nanti kalau memang sedang dilakukan proses, nanti saya coba ini monitor. Ya, karena pada prinsipnya sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau memang ada bukti yang akurat, sudah pasti kita akan tegakkan hukum, dan itu salah satu peran kita. Peran kejaksaan itu ya tadi pimpinan katakan bahwa jaga netralitas dan optimalkan terkait dengan itu tadi penegakan hukum. Hukumnya ya. Hukum harus ditegakkan. Kalian netral, tapi tegakin hukumnya gitu. Bukan hanya kita diminta hanya netral, tapi main sana main sini. Jelas pimpinan kita udah kasih rambu-rambu yang jelas. Jadi kalau tadi ada dikatakan kayak gitu, saya coba nanti saya tertarik sekali ini. Baik, ya nanti akan kita coba karena memang ASN bahkan di media sosial pun kita dilarang like ya status dari pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada 2024. Apabila kedapatan nih, apa yang akan dilakukan? Jadi begini, Bu, kita pun kadang-kadang kita manusiawi ya. Saya pun kadang-kadang refleks nih. Yang namanya lagi foto nih ya, lagi foto, stylenya. Apa? Kita tidak tahu nih. Makanya ada pelarangan juga dari kami ketika foto juga hati-hati, tangan apa ini ya. Kita pernah melakukan. Kita seperti maju ya, mengepalkan tangan. Ini pernah kejadian ketika saya tugas sebelum di sini. Dan memang yang namanya orang foto kan. Refleks ya. Baik, ada yang bergabung, kita coba terima lagi. Halo, assalamualaikum, Jaksa Menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Sam di Tanah Tinggi. Baik, silakan Pak Sam. Ya, ini Pak Jaksa, kalau kita mau lihat calon-calon yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota yang ada di Maluku Utara ini, Pak, pernah memimpin
dan ada punya masalah. Kenapa harus dicalon lagi? Karena ini masalah ini jaksa juga yang tahu, Pak. Oke, makasih. Mohon menjelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah punya masalah, jaksa juga tahu, tapi kenapa bisa lolos? Aduh. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih sekali Pak Sam. Jadi kalau tadi Pak Sam sebenarnya bagi saya bukan pertanyaan Pak Sam ini. Dia kayak semacam, Pak ini ada begini, bagaimana Bapak? Sementara Bapak tahu dia begini. Jadi gini Pak Sam, kita sama-sama ketahui kok. Saya rasa bukan hanya kita saja. Tapi kan seseorang untuk menjadi pasangan calon itu ada syaratnya. Iya. Ketika dia memenuhi syarat dan kriteria, tidak ada alasan KPU untuk menolaknya. Seperti yang kita ketahui baru-baru ini bahwa ini Pak terhadap salah satu ini begini. Itu saya sendiri yang waktu itu keluarin statement itu. Saya katakan jangan ribut gara-gara hal-hal yang memang sudah kita lakukan. Benar pernah kita lakukan. Tapi tahapan-tahapan pun sudah kita lakukan. Sehingga harapan kita dikatakan tadi, ya tolong jangan bikin gaduh. Sepanjang dia sesuai dengan kriteria, sesuai dengan persyaratan, memenuhi persyaratan, tidak ada alasan untuk panitia dan pengawas untuk menolak itu. Tinggal kita lihatlah nanti. Tinggal bagaimana masyarakat yang akan memilih. You mau pilih yang kayak gitu lagi atau tidak? Karena terus terang aja, tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Kayak tadi Ibu katakan, yang akhirnya semua bermuara pada baju oranye. Menurut saya itu yang saya katakan tadi. Apakah dengan ujungnya bermuara ke oranye selama ini dia tidak baik? Bagi saya pun tidak. Karena saya selalu katakan lebih sulit mempertahankan ketika mendapatkan. Mungkin saja ketika pada hal-hal tertentu, ketika di suatu saat tertentu dia lupa akan semua, sehingga dia mengedepankan yang namanya nafsunya atau keinginannya untuk suatu hal, sehingga dia lupa bahwa jati dirinya adalah pemimpin yang menjadi amanah dan harus menjadi contoh. Tapi bukan berarti selama ini apa yang dilakukan baik itu tidak pernah kita jadikan hal-hal yang positif atau tidak kita hargai gitu. Dan harapan kita bagaimana cara sampai di penghujungnya nanti dia tetap berkriteria yang baik. Makanya kita di Kejaksaan punya fungsi untuk kontrol kepala daerah, awasi kepala daerah, bantu kepala daerah dalam hal apa? Dalam tata kelolanya. Makanya kita ada di bidang datun, memberikan yang namanya pendampingan hukum. Di desa kita namanya saya selalu katakan itu, masyarakat mau siapapun tidak dibiarkan dalam ketidaktahuannya. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa kita punya fungsi itu. Tolong diterapin itu. Di kita pun ketika kita pun menyalahgunakan kewenangan kita pun dihukum kok. Semua ada kok rambu-rambunya. Tidak padang bulu. Apakah karena didampingi kejaksaan akan benar? Harapan kita ketika kita dampingi akan benar. Kalaupun nantinya ada oknum juga ditindak juga kok itu. Jadi pada prinsipnya ayo sama-sama kita jalankan pemerintahan ini dengan baik dan benar. Kayak tadi dalam pemilihan kepala daerah ini tolong dipilih jangan hanya gara-gara ada iming-iming dan ada pemberian. Pilihlah itu berdasarkan hati nurani kita dan lihat track recordnya. Kita ingin milih pacar aja, kita cari tahu kok bobot bibit bebet kalau menurut orang-orang Jawa sana ya. Kita cari tahu kok apakah ini layak untuk kita dampingi, apakah ini layak untuk kita pilih. Saudara-saudara yang tahu itu semua. Saya rasa itu masuk pesan saya ke institusi kami kepada masyarakat. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita ke closing statement Pak Richard ya. Ini di halaman depan salah satu harian ya di wilayah Maluku Utara. Ini ada petinggi salah satu kementerian yang diduga mengajak jajaran untuk mendukung paslon tertentu. Akhirnya ada pasangan calon lain yang kemudian melaporkan kejadian itu ke Bawaslu. Tanggapannya Pak Richard? Kalau menurut saya sah-sah saja orang itu melaporkan, ya kan? Lalu dalam laporan itu, sebagaimana kita sampaikan tadi, laporan itu harus didukung sama bukti-bukti. Nanti biarlah Bawaslu bergerak dalam pembuktiannya. Dia kaji bersama sentra Gakumdunya. Apakah ini tindak pidana pemilu, apakah pelanggaran pemilu, atau hanya suatu perbuatan yang tidak ada korelasinya terhadap tindak pidana terhadap regulasi yang ada. Kalau memang nanti ada, pasti akan diproses kok. Kalau hal ini berarti menjurus ke netralitas ASN. Pada prinsipnya begitu. Gitu. Kita kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita sampaikan dari awal, kita degung-degungkan bahwa kita diminta netral. Buktikan netralitasnya itu.
Kan Walaupun tadi masih... saya bilang kadang-kadang kita nih nggak sadar nih, lagi motor begini-begini. Oh berarti Pak Richard berpihak kepada nomor 1 atau nomor sekian dengan yang kita. Padahal refleks loh kita. Kan dalam berita itu kan jelas, sudah jelas Bu, diduga, masih dugaan ya. Yang jelas ya ketidaknetralan kita hanya ketika di TPS ya, pada di bilik suara kita memang tidak bisa netral ya. Tinggal tanggung jawab kita bersama dengan Tuhan ya. Jadi kalau di bilik suara boleh kita tidak netral ya, harus memilih calon pilkada ya. Justru kita minta di bilik jangan netral. Jangan netral kalau di bilik suara ya. Pilihlah mana yang terbaik dari yang baik-baik itu. Iya, yang terbaik dari yang baik ya. Itu. Baik. Dan akhirnya kebersamaan kita siang ini harus segera saya akhiri. 3 menit terakhir mungkin kita tutup dengan closing statement. Saya mulai dari Pak Salahuddin, silahkan. Ya, dalam Jaksa Menyapa ini saya sampaikan pada intinya tetaplah bijak dalam menentukan pilihan. Jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain atau dengan iming-iming hanya untuk mencapai suatu keuntungan. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Salahuddin. Pak Adung, silahkan. Ya, berkaitan dengan pilkada ini, fungsi masyarakat itu sangat penting sebagai kontrol sosial dan kontrol penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Maka dari itu, seperti kegiatan yang Kejaksaan lakukan dengan slogannya cegah dan deteksi dini politik uang, netralitas aset dan pejabat negara, itu penting banget. Jadi dalam pilkada yang nanti bulan depan kita laksanakan khusus untuk Maluku Utara, baik-baik bila perlu istikharah deh. Iya. Yang Muslim. Yang Muslim wajib ya. Betul. Biar bisa memilih pemimpin yang baik. Jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih akibatnya ke kita juga. Iya. Mungkin itu sih yang jadi, pilihlah yang amanah. Pilih yang amanah dan memang milih jadi pemimpinnya untuk berjuang untuk rakyat. Mungkin itu sih. Baik. Yang terakhir Pak Richard. Saya pikir udah disampaikan semua sama rekan-rekan saya. Kalau begitu untuk pelaporan masyarakat ke Kejaksaan nih, alamatnya di mana Pak? Alamatnya di kantor kita, Jalan Stadion. Kantor kita lah, sama-sama kita ketahui bahwa kantor kita adalah Kampung Pisang, kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Itu kita ada poskonya. Di depan nih ya? Di depan. Jadi statement saya atas nama Kasipenkum terkait permasalahan ini, tolong disampaikan kepada kami apabila ada hal-hal yang menurut bapak-bapak, ibu-ibu ada suatu hal yang mungkin penyimpangan atau tindak pidana atau apapun itu. Karena selain Bawaslu ada juga kita, posko-poskonya. Sampaikanlah kepada kita, baru nanti kita sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, supaya pemilihan kepala daerah kita ini berjalan dengan aman, lancar, tentram, dan yang terpilihnya yang amanah. Sebagaimana yang kita kehendaki bersama. Saya rasa demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Studio Sultan Babullah dalam program Jaksa Menyapa. Jadi untuk Anda pendengar, semoga juga dialog ini dapat menambah pengetahuan kita. Kalau memang masyarakat melihat ada penyalahgunaan atau apapun itu ya terkait dengan Pilkada 2024, bisa dilaporkan ke Sentra Gakumdu ya, ataupun kalau tidak ingin jauh-jauh bisa ke Kampung Pisang ya, di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Saya Rima Amurang mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh.